Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Oke baik, kembali lagi bersama Miss Syifa. Oke, kita lanjut ya pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum belajar, kita membaca basmalah dulu ya. Yuk, Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Nah, teman-teman, kalau di pembelajaran 1 dan 2 tadi, kita sudah belajar tentang apa? Iya, benar, tentang anggota tubuh, ya. Gimana lagunya tadi? Iya, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, itu lagunya ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang panca indera. Panca indera itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, apa? Iya, tangan. Kemudian, kuping. Iya, kemudian mulut. Terus apalagi? Lidah. Iya, yang terakhir apa? Iya, yang terakhir itu hidung ya. Oke, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 57 ya. Pembelajaran ketiga. Nah, di pembelajaran ketiga ini ini akan membahas tentang posisi duduk. Nah, jadi duduk ini harus ada posisi yang benar. Kalau duduknya tidak benar, itu akan mengakibatkan penyakit di mana? Di tulang belakang kita ya, di punggung kita ya. Jadi nih caranya gini. Saat pertama, posisi buku lurus di depan badan ya. Nih, seperti gambar yang di sini nih. Jadi bukunya itu di atas meja. Nah, posisi duduk kalian itu tegak lurus ya. Tegak lurus, jangan bungkuk ke bawah atau jangan miring ke kanan atau ke kiri ya. Jadi harus lurus. Kemudian jarak dari mata dan ke buku itu tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh ya. Jadi sedang-sedang saja ya. Kalau misalkan matanya terlalu dekat ke buku, itu akan mengakibatkan apa? Pusing ya, pusing ngelihatnya terlalu dekat. Nah, gitu. Kemudian, ketika kita dalam keadaan menulis atau membaca, sedang belajar, usahakan ruangan di tempat kita belajar itu terang ya. Terang ya, tidak boleh redup lampunya, apalagi mati lampu. Bayangin kalau misalkan mati lampu, gimana kita mau bacanya, ya kan? Nah, itu ya. Jadi cara-caranya seperti tadi. Duduknya lurus, kemudian jarak mata ke buku tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh. Dan yang terakhir, keadaan tempat belajar harus terang ya, tidak boleh redup. Kenapa? Karena itu akan merusak mata ya. Oke, lanjut ya, halaman berikutnya. Nah, pasangkan gambar dengan keterangan yang sesuai. Yuk kita isi bersama-sama ya. Oke, nah ini ada gambar tangan lagi megang pensil, berarti keterangannya yang mana? Iya, pegang pensil dengan cara yang benar. Ini dengan cara benar ya. Nih, mohon maaf.
Oke, nih ya kita garis ke sini. Oke, ini sudah benar. Nih kemudian ini gambar apa? Seorang anak sedang duduk tegak. Berarti yang mana? Iya, betul nih. Badan tegak saat menulis. Pinter. Nah, ini termasuk contoh yang benar. Kemudian ada apa nih? Seorang anak sedang bungkuk saat menulis. Nah, kira-kira keterangan yang tepat apa? Iya, ini benar. Jangan menulis sambil bermalas-malasan ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi belajar atau lagi nulis, tapi posisi kalian entah bungkuk, entah apa namanya, serong kanan, serong kiri, nggak bisa diem, apalagi palanya disandarin ke meja, ke tangan, itu ciri-ciri orang yang males belajar ya. Ogah-ogahan itu namanya ya. Jadi kita kalau lagi belajar harus fokus, terus posisi duduk juga harus benar, harus nyaman ya. Oke. Nih yang terakhir berarti menulis di tempat yang cukup cahaya. Nah, oke. Oh, mohon maaf ini ketukar ya. Jadi yang nah, harusnya yang ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Nah, gitu. Jadi kalau belajar tadi apa ingat nggak? Ya, yang pertama posisi duduk harus tegak. Kemudian pegang pensil dengan cara yang benar. Kemudian apalagi jarak dari mata ke buku tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh terlalu dekat. Kemudian pada saat belajar atau menulis harus di tempat yang cukup terang ya, yang ada cahayanya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini skip ya, tebalkan huruf di bawah ini. Pasti kalian sudah pada bisa. Oke, nah kita lanjut ke halaman 60. Nah, di sini ada nyanyian lagi nih. Judulnya Dua Mata Saya. Kita nyanyi ya. Yuk, sebentar. Oke. Mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya, pakai sepatu baru, dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya, tidak berhenti makan. Oke, kita ulang. Ulang ya, nyanyinya ya. Nah, kita ulang. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya, pakai sepatu baru, dua telinga saya, yang kiri dan kanan, satu mulut saya, tidak berhenti makan. Nah, itu ya.
Lagunya diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, lagu Dua Mata Saya ini diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, apa makna dari lagu ini? Nah, kegunaan dari anggota tubuh kita ya. Salah satunya ini ada mata ya. Dua mata, mata saya. Untuk apa? Untuk melihat. Hidung saya untuk apa? Untuk menghirup udara ya, untuk bernafas. Terus dua kaki saya. Untuk apa gunanya? Iya, untuk berjalan ya. Pakai sepatu baru. Wah, senang nggak pakai sepatu baru? Pasti senang. Nah, terus ada dua tangan saya. Ada kiri, ada kanan ya. Gunakan tangan kiri untuk makan, untuk menulis. Ya. Kemudian tangan kanan, gunakan tangan kanan untuk makan, untuk menulis. Kemudian gunakan tangan kiri untuk apa? Untuk kalian bersih-bersih pada saat selesai buang air kecil dan buang air besar ya. Itu. Miss, boleh nggak makan pakai tangan kiri? Tidak boleh. Kenapa? Karena tangan kiri dipakai untuk bersih-bersih setelah buang air kecil dan setelah buang air besar ya. Kemudian satu mulut saya makan ya. Mulut itu untuk apa fungsinya? Untuk makan, untuk berbicara ya. Tapi berbicaranya harus yang sopan-sopan. Oke. Nih, perhatikan yang di bawahnya nih. Tuliskan nama anggota tubuhmu, hitung jumlah anggota tubuh. Nah, ini pasti sudah tahu ini gambar mata. Mata ada 2. Ini kemudian gambar apa? Hidung. Hidung ada 1. Di sini ada apa nih? Tangan. Berarti tangan ada 2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini halaman 61, hitunglah ada berapa jarimu. Jari tangan kananmu ada 5, jari tangan kirimu ada 5. Coba kita hitung semuanya ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru tangan kanan, jari tangan kanan. Kemudian ada lagi jari tangan kiri. 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik mungkin. Diberikan 2 tangan, 2 kaki, masing-masing jarinya ada 5. Nah, kalau misalkan ada 2 tangannya, terus satu tangan ada 5 jari, berarti kalau 2 berapa? Iya, tinggal kalian tambahkan saja. 5 ditambah 5. Jadinya 10. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini gampang nih, kalian nanti bisa kerjakan sendiri ya. Kalian tinggal pasangkan nih contoh ya. Oke, Miss contohkan yang nomor 1 aja. Di sini ada gambar kaos ya, gambar baju. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ke angka 7. Pinter ya. Seperti itu ya cara ngisinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih lihat, baca ya. Lala patuh pada aturan. Setiap malam Lala makan bersama keluarga. Lala makan makanan bergizi agar tubuh Lala tetap sehat. Setelah makan malam Lala belajar. Lala mengerjakan tugas sekolah. Lala juga rapikan buku untuk esok hari.
Selesai belajar, Lala bersiap untuk tidur. Lala tidur tepat waktu agar tidak bangun terlambat ya. Jadi ini salah satu rutinitas kegiatan Lala di malam hari ya. Jadi teman-teman semuanya harus bisa seperti Lala ya. Jadi Lala itu patuh, nurut sama aturan di rumah, baik aturan malam, aturan pagi, ataupun siang hari ya. Salah satunya di malam hari nih. Lala tuh kalau malam hari itu selalu makan bersama keluarga ya. Nah, makannya juga yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna ya. Jangan malam-malam malah makan ciki, makan gorengan. Terus minumnya minum teh. Tehnya teh dingin misalkan. Terus minum sirup yang dingin. Nah, itu tidak boleh. Kalau malam-malam makan yang seperti itu akan mengganggu tidur kita ya. Yang biasanya nggak pernah makan gorengan, ntar pas tidur jadi batuk-batuk ya, gitu. Kemudian setelah makan malam, Lala belajar, bukan malah nonton TV, apalagi main gadget ya. Lala itu tuh nurut, jadi kalau misalkan habis makan malam itu langsung belajar. Nggak pernah mainan HP, nggak pernah nonton TV pada saat hari hari sekolah, kecuali hari libur, itu pun hanya sebentar. Kemudian Lala mengerjakan tugas sekolah. Nah, misalkan ada lagi tugas yang belum selesai, Lala lanjutin pas malam hari. Kemudian Lala juga nyiapin buku-buku sesuai jadwal besok. Misalkan besok itu kan ada tematik, misalkan ya, ada tematik, terus PLH, terus Al-Quran hadis. Nah, berarti malamnya Lala nyiapin pelajaran itu. Gitu. Sama teman-teman juga harus ngikutin seperti Lala. Kemudian selesai belajar, Lala langsung tidur. Enggak nonton TV dulu. Karena kenapa? Kalau misalkan nonton TV, bisa-bisa ngantuknya hilang. Terus jadi tidur malam. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau tidurnya terlalu malam, nanti bangunnya kesiangan. Nanti terlambat deh ke sekolah. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi teman-teman biasakan aktivitas malamnya seperti Lala ya. Gitu. Coba teman-teman biasain ya. Kan sekarang teman-teman udah sekolah. Bukan bukan TK lagi, tapi sekolahnya udah SD. Berarti sudah naik ya. Jadi kalian harus belajar disiplin dan mandiri ya. Meskipun masih kelas 1, justru itu adalah waktu yang paling bagus. Masa-masa paling bagus kalian belajar disiplin dari kelas 1 dari kecil ya. Jadi nanti bakal terbiasa ke kelas 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu akan terbiasa ya. Jadi lakukanlah hal-hal dari kecil ya. Lakukanlah hal-hal kecil nanti akan terbiasa gitu ya. Tuh, kalau misalkan ada yang ngomong gini, Miss, aku nggak bisa, aku maunya tidur malam. Sebelum tidur aku biasanya nonton TV, Miss. Nah, coba kalian kurangin ya, kurangin aktivitas seperti itu ya. Lama-lama nih, kalian kurangin aja dulu, kurangin nonton TV-nya dulu deh, kurangin. Nah, besoknya kurangin main gadget deh, kurangin ya. Yang tadinya nonton TV sejam, kurangin jadi 30 menit gitu. Terus besoknya yang tadinya main gadget 30 menit kurangin jadi 25 menit. Nah, itu terus ke sananya terus kurangin dikit-dikit aja kuranginnya, jadi nanti terbiasa deh. Alhamdulillah ya, sudah sebulan ini aku sudah tidak
tidak pernah nonton TV karena aku ngurangin jam nonton TV gitu. Jadi nanti lama-kelamaan akan terbiasa gitu ya. Coba nanti Miss pengen teman-teman semua jadi anak yang disiplin dan mandiri ya. Buktikan pada ayah, bunda, pada semuanya kalau teman-teman bisa jadi anak yang kuat, yang disiplin, yang mandiri, yang soleh dan soleha. Amin ya. Oke, kita lanjut. Nah, di halaman 65 nih, lihat. Nih, ayo menyimak ya, kalian simak ya. Sikap saat membaca. Lala suka membaca. Lala membaca dengan benar. Saat membaca, Lala tegakkan kepala. Nih, kepala ditegakkan. Lalu luruskan punggung. Nah, punggungnya dilurusin. Kemudian letakkan tangan di atas meja. Nah, kemudian saat membaca, Lala juga jarak mata ke buku agar tidak terlalu dekat ya, jangan sampai deket-deket. Kemudian Lala juga mencari tempat dengan cahaya yang terang ya. Seperti yang sudah Miss jelaskan di awal tadi. Oke. Nah, ini gampang ya. Nanti kalian bisa isi sendiri. Kemudian lanjut ke halaman 67. Lala bermain di taman. Lala melihat burung bernyanyi. Lala tepuk tangan dan senang. Nah, jadi siapa yang tidak senang kalau misalkan main ke taman? Pasti semua anak-anak senang ya. Di taman itu banyak sekali kita bisa menemukan burung, kupu-kupu, kemudian ada apa lagi? Ada bunga yang bermekar-mekaran, yang wangi ya. Terus ada rumput yang hijau-hijau. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini PJOK, lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Miss Dita. Kemudian, nah ini pembelajaran kelima. Oke, karena waktunya sudah habis, Miss cukupkan sampai di sini. Oke. Kita lanjut esok hari ya. Jadi tadi apa yang kita sudah pelajari? Yang pertama, posisi duduk ya. Kita sudah belajar tentang posisi duduk saat belajar. Posisi duduk saat belajar tadi apa? Harus tegak. Kemudian jarak mata ke buku tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian peganglah pensil dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, bacalah buku atau menulis di tempat yang terang. Oke, lanjut. Tadi juga kita sudah membahas tentang apa? Aturan di malam hari, ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sebelum diakhiri pembelajaran, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.